Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan melanjutkan video seri penggemukan sapi. Sebelumnya kita sudah membuat pencatatan aset, yaitu nilai aset kita yang kita beli berdasarkan harga perolehannya dan dikodekan sapi A, sapi B gitu, pengkodean barangnya atau pengkodean stok ternaknya, kemudian memasukkan jumlahnya dan juga nilai perolehannya. Nah setelah kita memiliki sapi-sapinya, tentunya kita ada pengeluaran-pengeluaran lain. Kita di sini akan mencoba pengeluaran tentang pertama membuat kandang. Kandang itu totalnya 25 juta. Misalnya biayanya dari tenaga kerja, alat-alatnya dan lain sebagainya, semuanya total 25 juta dan menjadi sebuah kandang sapi gitu ya. Nah kemudian ada juga pengolahan lahan. Nah ini kita mau membuat bank pakan, nah, di mana mungkin di desa itu bisa memanfaatkan lahan kosong milik orang yang tidak pernah dikelola. Nah itu kita bisa meminjam atau ngontrak buat dikelola jadi penyediaan pakan hijauan gitu ya. Nah kemudian untuk menanam pakan itu kita juga perlu beli bibit rumput. Nah ini misalnya kita beli bibit rumput, berapa nilainya, kemudian beli pupuk untuk nanti buat mengelola memupuk rumputnya itu ya, buat memupuk rumputnya itu sebelum kita punya pupuk kandang. Nah kemudian juga ada kita beli konsentrat untuk pakan sapinya. Nah itu ya. Nah ini pengeluarannya. Selain pengeluaran ini ada juga nanti beban perawatan, yaitu kita menggunakan bibit rumputnya, yaitu bibit rumput yang tadi kita beli itu kita tanam semua di lahan yang sudah diolah. Kemudian dipupuk ya, menggunakan pemupukannya itu, menggunakan pupuknya. Kemudian kita menggunakan konsentrat, pakan konsentrat itu kita kasihkan ke sapinya untuk makanan sapinya, campuran rumput mungkin gitu ya. Kemudian kita juga membayar tenaga kandang. Nah ini nanti dari seluruh pengeluaran ini bagaimana kita mencatatnya dalam aplikasi Aku BUMDes. Nah kita masuk saja ke halaman perdagangan, produksi dan budidaya di mana kita buat kemarin untuk unit pengelolaan sapinya. Nah kita lihat neraca sebelumnya ya. Kita lihat neraca sebelumnya di video kemarin, kemudian kita lanjutkan di sini ya. Di kas unit penggemukan sapi ada 64.700.000. Kemudian kita memiliki aset ternak nilainya 35 juta. Dan kemudian kita juga punya beban 300.000, yaitu waktu kita membeli sapi kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh sapi tersebut ya, biaya akomodasi gitulah misalnya ya. Akomodasi dan transportasi. Sekarang kita langsung saja mengeluarkan uang-uang untuk pengeluaran-pengeluaran ini ya. Yaitu pertama kita tentunya dari kas keluar. Kita keluarkan dari kas keluar. Kemudian klik tambah. Kapan kita mengeluarkannya? Diambil dari mana? Diambil dari kas unit penggemukan sapi. Nah, kemudian klik tambah. Menjadi apa gitu ya. Nah, kita bikin kandang. Kandang kemarin kita sudah buatkan aset tetap penggemukan sapi ya, kita sudah buatkan akun khusus yaitu aset tetap penggemukan sapi gitu ya. Masuk ke situ, masuk menjadi aset tetap. Nah ini biaya kandang, nilainya 25 juta, biaya pembuatan kandang gitu ya. Nah kemudian klik tambahkan. Nah ini kita nggak perlu keluar lagi, kalau misalnya ini kita rekap, kita nggak perlu ini kemudian ini kita simpan terus nanti kita ulang lagi ke sini, nggak perlu, kita bisa langsung ya. Nah ini contohnya kita misalnya mau kita keluar, kita satu-satu ini contohnya berarti kita simpan. Nah ini kita sudah ada pengeluaran ya, terus nanti kita mau bikin pengeluaran lagi, kita kan harus pencet kas keluar lagi, kemudian klik tambah. Nah itu kita bisa tidak perlu mengulang ini, tapi bisa nanti langsung ditambah-tambahkan gitu aja ya. Nah, ini kita contohkan tanggal 27 misalnya. Kita keluarkan dari mana? Dari kas unit penggemukan sapi lagi. Kemudian klik tambahkan. Sekarang menjadi apa? Pengolahan lahan. Itu pengolahan lahan itu otomatis langsung menjadi beban ya. Nah, kita cari menjadi beban, yaitu beban pengelolaan bank pakan. Misalnya gini ya. Nah ini pengolahan lahan. Nilainya 2 juta. Nah klik tambahkan. Jadi intinya kita ambil dari kas yang sama, digunakan untuk beberapa macam gitu bisa ya. Kemudian klik tambahkan. Kemudian beli rumput. Beli rumput itu menjadi persediaan bank pakan. Kita beli bibit rumput gitu ya.
beli bibit rumput. Nah, nilainya 1 juta. Nah, tentunya menjadi persediaan dulu. Kemudian beli pupuk. Nah, ini bisa langsung lagi klik tambah. Nah, ini masuk lagi ke persediaan bank pakan. Ini kita beli pupuk. Pupuk apa, jumlahnya berapa gitu ya misalnya. Nilainya 500.000. Nah, klik tambahkan. Kemudian ada lagi beli konsentrat, klik tambah. Nah, ini persediaan lagi. Nah, sekarang konsentrat itu menjadi persediaan. Nah, ini di bank pakan dipisahkan ya, bank pakan sendiri untuk persediaan unit penggemukan sekarang konsentratnya. Persediaan unit penggemukan. Nah, ini ya. Ini kita beli konsentrat. Jumlahnya berapa, persaknya berapa gitu juga bisa ya. Misalnya ini kita total saja 5 juta. Nah, kemudian klik tambahkan, lalu kita simpan. Kita lihat ya. Nah, ini kita sudah punya beban lagi tadi, ada beban 2 juta. Kemudian yang ini nanti menjadi apa? Yang persediaan ini kita lihat di neracanya ya. Nah, uangnya tinggal di kas 31.200.000. Sapinya tetap stoknya. Kemudian sekarang kita punya ini di biaya modal penggemukan sapi ada persediaan unit penggemukan sapi berupa konsentrat tadi 5 juta. Kan kita masih punya barangnya gitu ya. Kemudian ada persediaan bank pakan. Nah, di bank pakan tadi kita udah mengeluarkan bibit rumput dan pupuk. Berarti nilainya 1.500.000. Nah, kemudian ada aset tetap penggemukan sapi, yaitu kita bikin kandang. Nah, ini yang 2 juta pengolahan lahan kemana? Pengolahan lahan menjadi beban. Bebannya tadi kita sudah punya beban 300, sekarang jadi ketambahan pengolahan lahan menjadi 2.300.000. Ini kita sudah mengeluarkan biaya, belum ada pendapatan, kita sudah mengeluarkan biaya 2.300.000, yaitu biaya untuk mengolah lahan dan kemarin untuk beli sapi itu untuk biaya perjalanan itu ya. Nah, pengeluaran yang lain menjadi apa? Pengeluaran yang lain menjadi aset. Nah, kemudian ada beban-beban perawatan nih ya. Kita menggunakan bibit, tadinya kita beli, kemudian kita gunakan ditanam. Kemudian kita gunakan pupuk, ya tadinya kita beli, disimpan di sini ya menjadi persediaan, kemudian kita gunakan di pupuk. Kemudian kita menggunakan konsentrat yang tadi kita beli, kita simpan, kemudian kita gunakan untuk dikasihkan makan. Kemudian ada membayar tenaga kandang, ya gitu ya. Nah, dari ketiga beban perawatan ini, yang ini kan kita sudah punya stoknya, berarti kita tidak ngambil dari kas, ya kita ngambilnya dari stok-stoknya ini tadi, kita ngambil dari persediaannya, kemudian kita gunakan. Nah, tenaga kandang ini kita ngambil dari kas nantinya, pengeluarannya dari kas. Nah, langsung kita praktekkan ya. Karena kita tidak mengeluarkan kas, maka kita pakai menu jurnal penyesuaian untuk penggunaan bibitnya ini ya. Nah, pakai jurnal penyesuaian, kemudian klik tambah. Tanggal berapa kita gunakannya. Nah, menjadi apa? Nah, kita menjadi beban. Nah, cari ya, itu menjadi beban. Beban pengelolaan bank pakan ya kita masukkan di sini. Nah, oke, karena ini berkaitan dengan bank pakan. Penggunaan bibit rumput atau penanaman ya, penggunaan bibit rumput. Nilainya 1 juta, berarti dipakai semua, ditanam semua. Nah, kemudian dikeluarkan di kredit atau di kreditnya dari mana atau dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan bank pakan karena kita tadi naruhnya di akun ini ya. Kemudian klik OK, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah gunakan rumputnya 1 juta, kemudian dipupuk 400.000. Nah, klik tambah, gunakan lagi tanggal berapa, kapan kita mupuknya, menjadi apa? Menjadi beban lagi, beban pengelolaan bank pakan lagi. Tambah. Ini keterangannya penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk 400.000. Nah, 400.000. Kemudian dikeluarkan dari mana? Dikredit dari mana gitu ya. Dikeluarkan dari persediaan bank pakan lagi gitu ya. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah mengeluarkan 2. Kita lihat sekarang dampaknya di neracanya ya. Kita lihat neracanya. Langsung kita lihat di persediaan bank pakan. Kita tadi punya persediaan bank pakan itu 1.500.000 terdiri dari bibit rumput dan pupuk. 1.500.000 sekarang tinggal 100
karena sudah kita gunakan, bibitnya sudah ditanam semua dan gunakan pupuknya 400.000. Kita punya pupuk 500, digunakan 400, berarti tinggal 100. Kalau mau lihat rinciannya juga bisa di buku besar. Kita lihat di buku besar. Nah, kita lihat di apa? Di menu apa? Di bagian apa? Persediaan bahan pakan dari kapan sampai kapan gitu ya, kita lihat. Nah, kita dulu beli rumput nih 1 juta, beli pupuk 500.000, digunakan penggunaan bibit rumputnya 1 juta, penggunaan pupuknya 400.000, sisanya 100.000. Ini rinciannya per akun gitu ya di buku besarnya. Ini otomatis semua, neracanya otomatis, buku besarnya juga otomatis dari proses penjurnalan yang kita lakukan. Nah, jadi kita tidak perlu mengulangi banyak langkah dan juga tidak perlu memisah-misahkan di banyak halaman itu ya. Ini otomatis menghasilkan laporannya. Nah, ini tadi kita sudah menggunakan penggunaan bibitnya dan pemupukannya. Nah, sekarang kita menggunakan konsentratnya. Langkahnya sama, jurnal penyesuaian. Nah, klik tambah, tanggal berapa kita gunakan. Nah, kita ambil dari mana? Menjadi apa itu ya? Menjadi apa dan diambil dari mana? Ini menjadi beban operasional dan perawatan ternak. Ini ya. Klik OK. Ini adalah penggunaan konsentrat pakan gitu ya. Berapa misalnya kalau tahu 5 sak, 10 sak atau berapa. Nah, ini kita totalnya 1 juta. Nah, kita gunakan 1 juta. Nah, dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari persediaan unit penggemukan. Kan kita tadi nyimpen konsentratnya di akun ini. Kemudian klik OK, kita simpan. Nah, ini kita lihat lagi di neraca ya, biar agak hafal dan paham. Nah, karena kita tidak mengeluarkan kas, kita langkahnya pakai menu jurnal penyesuaian. Nah, jadi sekarang persediaan di unit penggemukan tinggal 4 juta. Tadinya 5 juta ya, tidak, kita beli konsentrat 5 juta, sekarang tinggal 4 juta. Nah, kemudian beban-beban itu kemana? Beban-beban yang kita gunakan untuk perawatan, untuk macam-macam itu menjadi beban semua, menjadi ya ini kita sudah keluarkan uang atau aset-aset setara uang senilai 4.700.000, terdiri dari tadi penggunaan bibit, pemupukan, penggunaan pupuk, penggunaan konsentrat, pengolahan lahan itu ya, semuanya menjadi beban kita. Nah, kemudian ada satu beban lagi, yaitu tenaga kandang. Tenaga kandang tentunya kita mengeluarkan pakai kas, nggak mungkin kok tenaga kandang kita pakai persediaan, bayarnya kan nggak ada, kita pakai duit ya. Nah, kita tentunya harus pegang duit di kas kita untuk bisa membayar tenaga kandang. Nah, bagaimana mengeluarkannya? Nah, ini kita pakai menu kas keluar. Nah, kemudian klik tambah, tanggal berapa, bayarnya, diambil dari mana? Diambil dari kas unit penggemukan sapi. Ini klik tambah lagi, kemudian ini menjadi beban. Nah, kita cari ada beban tenaga kandang. Nah, klik ya, ini bayar tenaga kandang. Nah, nilainya berapa? Nilainya 2 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita ada ketambahan beban lagi sekarang. Kita lihat di neraca ya. Nah, kita lihat kas unit penggemukan sapi yang tadinya 31 juta sekarang tinggal 29. Kemana lagi larinya yang 2 juta? Larinya 2 juta ke sini lagi, menjadi beban lagi. Nah, jadi kita sudah mengeluarkan biaya senilai 6.700.000, mengeluarkan beban gitu ya, 6 juta, menanggung beban nilainya 6.700.000, tapi kita belum memiliki pendapatan. Demikian ya, kita caranya mencatat pengeluaran-pengeluaran apa saja dan menjadi apa saja. Kita mengeluarkan uang menjadi apa saja. Ada yang menjadi beban, ada yang menjadi aset. Oke. Nah, nanti pengaruhnya setelah kita menggunakan beban-beban ini, pengaruhnya tentunya sapinya akan meningkat nilainya. Dan juga nanti di bank pakan tentunya bibit-bibit rumputnya sudah gede, kita bisa jual, sapinya juga kita bisa jual, tentunya kita ngerti nanti nilainya berapa. Nah, nanti kita pertama di video besok yang selanjutnya kita akan bahas tentang perkiraan harga aset, akan kita catat tiap bulan atau nanti di akhir penjualan. Setelah kita hitung pengeluarannya semua, terus sapinya kita jual, kita punya nilai berapa. Atau bisa juga setelah kita catat berdasarkan harga pasar, aset kita tentunya meningkat nilainya, ternaknya ini nanti meningkat nilainya. Nah, peningkatan nilai itu menjadi apa? Nah, kemudian juga selain kita mencatat peningkatan nilainya,
nanti kita juga menyisihkan bisa ini. Laba berjalan yang minus itu kita bisa sisihkan dulu menjadi laba rugi ditahan. Jadi nanti di sini bisa kita menanggung beban berapa, yang beban yang lain kita hold dulu atau kita tahan dulu. Nah, nanti setelah misalnya kita punya pendapatan, kita kembalikan lagi ke bebannya. Jadi nanti kan akan menjadi positif. Nah, besok di dalam videonya kita akan lebih mudah menjelaskannya ya. Jadi kita bisa menahan, selain laba yang bisa kita sisihkan, rugi juga bisa kita sisihkan. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Akan kita lanjutkan di video tentang penggemukan atau peternakan sapi di seri video selanjutnya. Salam BUMDes sukses.